Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kita, melanjutkan hadis yang ke-6. Pada bulan lalu kita sudah membahas separuh hadisnya karena hadis ini cukup panjang. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya beliau menulis hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi fid-darin amin. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan faedah dari apa yang kita bahas pada pertemuan pagi ini melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ingat ya, kemarin bulan lalu pelajarannya, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas walaupun sudah dijamin masuk surga, beliau enggak salah tingkah, beliau enggak kebanyakan gaya. Beda sama kita lah, kita kalau udah ada kabar Pak Nur dapat predikat dijamin masuk surga, waduh, kayaknya besok udah nggak salah subuh lagi lah, udah dijamin. Iya, mau ngapain juga dijamin. Ya, beda sama kita. Lah sahabat itu walaupun sudah dapat jaminan masuk surga, masya Allah, nggak pernah ketinggalan sholat jamaah, nggak pernah ketinggalan baca Quran, nggak pernah ketinggalan infak sedekah. Bahkan ini di hadis ini sampaikan beliau saking ingin bersedekahnya, ingin mensedekahkan sebagian besar hartanya. Nah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Beliau bercerita ya, ketika haji wada beliau dalam kondisi sakit keras. Sakitnya itu seakan-akan beliau merasa ini sakit menjelang wafatnya. Kan kadang-kadang kita begitu ya, kita tuh kalau udah sakit, baik dah sakitnya udah mau agak parah gitu kan, apalagi pakai ditusuk-tusuk jarum tangan kita, di apa itu namanya, diimpus ya, masuk rumah sakit nginep seminggu, masya Allah, itu pikiran udah macem-macem. Waduh, jangan-jangan besok udah kagak ini gitu. Wah, kayak dikumpulin tuh keluarganya tuh kan. Ya, ahlan Ustaz Sadiri, semoga Allah sehatkan beliau. Nah, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangiku, ya'uduni ama hajatil wada', ketika aku dan beserta sahabat-sahabat yang lain sedang melaksanakan haji wada. Aku dijenguk oleh Rasulullah min waj'ishtaddabi, sebab sakit yang menimpaku, sakit yang sakit parah yang menimpaku. Fakultu ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku qad balagha bi minal waj'i ma tara, aku tuh sakit yang sakitnya begitu parah sebagaimana yang kau lihat. Sakit tuh kan Nabi kan tuh, perban udah di mana-mana, ibaratnya begitu. Nggak ada tulisan perbannya sih, saya aja nambahin. Wa ana dzu malin, aku tuh duitnya banyak, apalagi habis sudah dibayar tuh tolnya. Waduh ya, udah kebayar pintu tolnya, alhamdulillah, duitnya udah kemana-mana. Tidur aja bantalnya pakai, udah coba ya, buka lemari duit, buka baju duit isinya, di balik bantal duit. Pak Rahmat buka celana ngapain? Ganti sarung Pak ya, ganti sarung. Nah, dia bilang aku tuh duitnya banyak, sedang sakit keras. Wala yarisuni illa benatun, wala yarisuni ya, wala yarisuni illa benatun li, dan aku tuh nggak punya ahli waris kecuali satu orang wanita, satu anak perempuan doang. Nah, afa atasaddaqa bisulusai mali, boleh nggak Nabi aku tuh bersedekah, aku tuh pengen banget sedekah. Karena kan dalam surah Al-Munafiqun disebutin ketika sudah datang kematian, orang tuh akan minta ditangguhkan
ya sebentar ya, jangan dimatiin dulu. Kenapa? Fa asaddaqa wa aku minas sholihin, pengen dihidupin lagi agar bisa bersedekah. Nah aku ini masih hidup, aku tuh pengen, aku tuh lagi sakit keras, aku pengen duitnya tuh aku sedekahin. Berapa? Sulusai mali, 2/3 lah. Coba banyak banget. Apa kata Nabi? La ojo. Apa tuh ojo? Jangan. Ya. Kultu, oh kalau 2/3 kagak boleh. Fasyatru ya Rasulullah. Fasyatru. Apa syatru? Separoh dah kalau gitu dah. Aku duitnya 1 M, semiliar. Ya, semiliar. Apa semiliar? Nolnya berapa itu? Ya, duitnya kalau 1 miliar, kalau separohnya berapa Pak Wajri? Hah? Banyak ya. 500 juta ya Pak Arifin ya? Ya, banyak itu. Kalau separuh gimana dah? La ojo, jangan. Kultu, ya udah begini dah. Fasulusu, sepertiga aja dah. Ya sepertiga, kalau 2/3 kagak boleh, setengah kagak boleh. Udah, fasulusu, sepertiga aja ya Rasulullah. Apa kata Nabi? As-sulusu, yaudah sepertiga. Was-sulusu kasirun au kabirun, sepertiga udah banyak kok. Nah ya, ini mengandung pelajaran ya, kalau orang sedang dalam kondisi sakit keras disarankan tidak boleh banyak sedekah. Kaget ya, pasti kaget. Loh kok begitu? Iya, karena dalam kondisi sakit parah, apalagi ada tanda-tanda mau kematian. Kok bisa tahu? Ya kan kita bisa raba. Ya mungkin dari pamannya, dari kakeknya dulu, wah nih umur segini, atau kondisi sakitnya udah parah. Dalam kondisi sakit parah disarankan jangan banyak sedekah. Sedekah itu ketika dalam kondisi sehat. Kenapa? Karena kalau sedang kondisi mau mati, terus banyaknya sedekahnya itu kebanyakan, ntar kasihan ahli waris. Makanya hadis berikutnya, innaka sesungguhnya engkau intazaro warosataka agniya'a, kalau kau meninggalkan ahli warismu, anakmu kau tinggalkan agniya'a dalam kondisi berkecukupan, dalam kondisi punya duit, megang duit, dalam kondisi tajir. Apa tajir Pak Wahyu? Punya uang. Nah, kondisi banyak uang itu khairun, lebih baik, min antadzarahum alatan, ketimbang daripada kau tinggalkan anak keturunanmu, kau tinggalkan ahli warismu dalam kondisi alatan, kismin. Apa kismin? Miskin. Yatakaffafunan nas, sampai kemiskinannya itu meminta-minta manusia. Datang ke tempat pintu, satu pintu ke pintu yang lain, pakai lagu ya dana ya dana dana ya dana ya minta dana gitu. Kenapa? Kismin, buat makan gak ada. Loh, perasaan bapak kamu tuh kaya, kontrakannya banyak, rukonya ada 9, kok bisa kamu jadi miskin? Kan kamu anak semata wayang. Lagi mana kagak miskin, duitnya banyak, disedekahin semua lah, kagak kebagian kita. Nah, maka ini menjadi sebuah pelajaran. Kalau mengatakan, kalau misalkan ada orang yang ketika di akhir hayatnya dibilang begini, ntar kalau gua kagak misalkan gitu, ini duit yang di ATM tuh ya, di ATM ACB ya, bank ACB gitu, apa ya gitu dah gitu, itu ntar buat Al-Ikhlas dah. Karena Al-Ikhlas tuh rutin setiap kajian Ahad, apalagi ada ngopinya, ada sarapannya tuh, kasih itu Pak Mujiono itu, kasih semua, kasih juga Pak Haji apa Jar, kasih tuh yang kalian mau bikin AC, mau bikin AC apa oh apa namanya, menara, oh kirain AC.
Mana disinggung Mas Zaini ya. Iya, itu bikin dah tuh, kasih dah tuh semuanya dah tuh. Ya buat jadi maslahat umat itu kan, al-ikhlas insyaallah itu kan berkah gitu. Nah, maka sebagian mengatakan maka yang dikasih hanya sepertiga. Karena kembali ke hukum asal, ya. Hukum asalnya ketika dihibahkan itu hukum asal pada hukum asal yaitu sepertiga. Sedangkan sisanya jatah ahli waris, ya. Nah, wa innaka lan tunfiqa, wa innaka sesungguhnya engkau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, lan tunfiqa tidaklah engkau menginfakkan nafaqatan, ya sebuah nafkah, tabtaghi biha wajhallah, di mana ketika kau menginfakkan hartamu kau mengharapkan wajah Allah. Apa wajah Allah? Maksudnya apa? Mengharapkan ridho Allah. Saya sedekah, ya saya pengen ini Allah ridho sama saya. Lah kan kalau misalkan ya ada orang lagi bangun rumah, kita kasih duit nih buat tambahan bangun rumah, seneng nggak tuh yang punya rumah? Seneng. Sama nih, Allah punya rumah, rumahnya bumi, rumahnya akhirat. Ya, kita infakkan harta kita, harapannya biar yang punya bumi, yang punya akhirat itu senang sama kita. Itu harapannya mengharapkan ridho Allah begitu. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah. Kalau kau sesungguhnya engkau tidaklah kalian engkau menafkahkan nafkah tapi harapannya adalah mengharapkan ridho Allah, wajah Allah, illa ujirta 'alaiha, melainkan Allah akan berikan pahala kepada kamu. Ya, Allah akan berikan pahalanya. Kenapa? Niatnya ikhlas karena Allah. Pahala enggak? Pahala. Illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai kamu memberikan makanan kepada mulut istri kamu itu bernilai infak, sedekah dan berpahala. Ya. Nabi bilang tuh, sampai makanan yang kau berikan kepada istri kamu itu bernilai pahala. Bu, kapan di terakhir kali disuapin suaminya? Ayo. Perasaan sehingga saya pas pengantin doang. Ini disuapin makanan yang masuk karena infak dari suaminya, kerja dari suami itu pahala. Nah ini Pak, kadang kita berbeda. Kalau kita masukin kotak amal tadi itu yang barusan dikelilingin tuh sama Pak Rahmat tuh, masukin keliling. Itu ketika Bapak masukin duit ke kotak amal, niatnya apa Pak? Gambarannya apa? Surga, betul nggak? Dapat surga, terhindar dari neraka, Allah ridho sama kita, begitu ya? Kan niatnya gitu. Tapi kadang-kadang kita lupa menghadirkan niat ketika kita menginfakkan harta kita kepada istri kita. Padahal itu berpahala. Kita ngasih nih suami ngasih belanjaan kepada istri kita, kita lupa menghadirkan niat. Padahal itu pun berpahala. Bahkan sampai ngasih uang jajan kepada anak. Kadang-kadang kita lupa niat, menghadirkan niat. Padahal itu sama. Bahkan Allah mengatakan justru kita ngasih ke istri kita, ngasih ke anak kita, pahalanya double. Apa? Pahalanya double. Pahala sedekah, pahala silatul arham, pahala menyambung silaturahim. Ya, lebih dekat lagi. Kan senang tuh anak kalau dikasih uang jajan. Iya, apalagi istri dikasih nih 5 juta harus habis sehari. Lo coba itu. Wah, udah online, tas gitu kan, sepatu, baju yang di lemari diganti semua gitu. Masya Allah. Iya. Pokoknya kalau kadang-kadang kita lupa menghadirkan niat ketika kita ngasih duit belanjaan kepada istri kita, padahal itu pahala. Begitu. Tapi kalau kita ngasih ke tetangga kita, ngasih ke anak-anak yatim,
waduh niatnya masya Allah biar dapat surga ridha Allah, tapi kita lupa ketika ngasih anak jajan, istri kita buat belanjaan tuh masak tuh yang enak ya, sate tak pakai gitu kan. Kalau bisa tuh busadiah diborong, nah, buat apa kajian subuh, misalnya gitu ya. Emang ada nasi uduknya, emang ada entar? Ada. Wah, nah itu kadang-kadang kita lupa menghadirkan niat ya, padahal paha itu berpahala di sisi Allah ya. Niat ya Allah, bismillah saya kasih nih duit istri saya, insyaallah ya mengharapkan ridhomu, semoga kau selamatkan ya hamba dari jilatan neraka. Itu niatnya ya, kan itu berpahala. Illa ujirta alaiha ya, itu akan mendapatkan pahala sampai hatta ma taj'alu fi imra'atik ya, sampai fi, sama-sama fi tapi fi yang satu nih maknanya mulut ya, karena termasuk min asmaul khamsah juga ya, fi kafuka ya, fi imra'atik ya, sampai kau suapi ke mulut istrimu ya. Tapi ini khusus ya, khusus yang sudah beristri. Pak Rahmat, ini nggak berlaku bagi Anda ya, mohon maaf. Jangan pulang pengajian cari istri orang ya, main sumpelin aja ke mulut orang ya, dimarahin suaminya ntar ya. Oh iya, insyaallah. Nah, qal ya, ini Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian dia berkata lagi, fakultu, aku pun berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nah ini yang sering disinggung oleh guru kita Ustaz Zainur ya. Kalau ada kata-kata iya ya, yang tadinya Rasulullah, tadinya kan ini doma Rasulullah, tetapi kalau ada kata-kata iya di depannya, maka iya ini merubah harokat domah menjadi fathah. Ya Rasulullah. Tadinya kalau nggak pakai iya, cuman Rasulullah, cuman maka kalimatnya Rasulullah. Tapi kemasukan huruf nida ya menjadi ya Rasulullah. Nah ini salah satu bagian daripada apa namanya kalimat ya, kalimat dalam bahasa Arab. Ya Rasulullah ya, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatku? Karena kan lagi pada haji wada. Kalau haji wada di mana? Di Mekah. Sahabat aslinya tadinya di mana? Di Madinah, kan sudah hijrah, pada hijrah. Dari hijrah ke Madinah. Nah, lagi rombongan berangkat haji wada ke Mekah. Ya. Saya doain semoga nih semua nih yang hadir di sini Allah bisa takdirkan, Allah kasih rezeki bisa pergi haji umroh ke Mekah. Aminnya pelit banget, nggak niat apa. Saya doain semoga yang hadir di sini Allah takdirkan, Allah kasih kemampuan bisa pergi haji dan umroh ke Mekah. Lemes maminya, kayak nggak semangat banget deh ya. Capek saya doain kayaknya. Semoga yang hadir di sini Allah takdirkan bisa pergi haji umrah ke Mekah. Nah begitu dong, belum ngopi pada ya. Nah, ya, nah ini para sahabat sedang haji wada ke Mekah. Nah, qadarullah, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika baru sampai di Mekah beberapa hari kemudian sakitnya keras, khawatir gitu kan, jangan-jangan sakit ini membuat aku ditinggal di Mekah. Entah kalau udah kelar haji wadanya para sahabat pada pergi balik lagi kemana? Ke Madinah. Jangan-jangan aku ntar ditinggal begitu. Qala, apa jawaban Nabi? Innaka lan tukhallafa. Engkau sesungguhnya engkau nggak ditinggal, engkau nggak bakal ditinggal ya. Nah ini bagian daripada mukjizat Nabi. Nabi itu Allah kasih ya wahyu, tahu nih sahabat ini kayaknya umurnya panjang ya, karena ini saat ini udah merasa nih udah ini bagian akhir hidupnya. Jangan-jangan aku udah meninggal di sini di Mekah, tersahabat pada pergi ke Madinah.
Apa jawaban Nabi? Innaka lan tukhallafa, engkau nggak bakal ditinggal. Fata'mala amalan tabtaghi biha wajhallah, ya, dan kamu akan melakukan sebuah amalan yang mengharapkan ridho Allah, illas datta bihi darajatan wa rif'atan, melainkan Allah akan memberikan tambahan derajat dan kemuliaan, ya. Wala'allaka, aku tuh berharap, kayaknya nih, ini bagian daripada mukjizat Nabi. Wala'allaka, aku tuh kayaknya antukhallafa, ini bukan meninggalkan, antukhallafa itu engkau diberikan umur panjang, ya, hatta yantafi'a bika aqwamun. Ya, ini bagian daripada mukjizat Nabi. Nabi itu Allah kasih wahyu, bisa mengetahui. Jadi saat itu juga Nabi, wahyu itu tidak bisa Nabi perkirakan, itu datang atas izin dari Allah. Ketika ada sahabat yang mengatakan, kayaknya aku nih akhir hidupku di Mekah ini, ya, aku sudah hijrah ke Madinah, ya, jangan-jangan aku tadi tinggal di Mekah. Apa kata Nabi? Engkau la'allaka an tukhallafa, sepertinya engkau tidak ditinggal di Mekah, engkau akan diberikan umur yang panjang. Hatta yantafi'a bika aqwamun, sampai banyak orang-orang mengambil manfaat darimu karena ilmunya, karena kebaikannya, karena sedekahnya dan sebagainya. Wa yudarra bika akharun, dan banyak orang-orang yang munafik, orang musyrik, orang kafir, dengan kehadiranmu banyak yang merasakan bahaya, merasakan ketidaknyamanan, ya, mungkin dengan diperangi, ya dan sebagainya. Wa yudarra bika akharun, dan banyak orang-orang musyrik, kafir, munafik yang merasakan madarat atas kehadiranmu. Nah, ini memang terbukti juga, ya, ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas tidak meninggal di situ, tetapi beliau kembali, kemudian Allah takdirkan panjang umurnya, bahkan sampai ketika masa Bani Umayyah, ya, setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kekhalifahan 4 itu sudah selesai, dilanjutkan dengan Bani Umayyah, sampai di saat Bani Umayyah beliau masih hidup, ya. Nah, ini bukti, bagian daripada mukjizat Nabi, ya. Nabi tahu ini usianya sekian, ya, ini panjang, insya Allah panjang, kau aslinya kau tidak meninggal di sini, kau akan memiliki usia yang panjang, sampai banyak orang mengambil manfaat darimu, ya. Nah, ini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dari kalimat ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi, aku tuh khawatir jangan-jangan sahabat-sahabat itu meninggalkan aku di kota Mekah. Orang-orang ketika selesai haji wada pada pergi ke Madinah, aku khawatir. Ini sahabat nih luar biasa, Sa'ad bin Abi Waqqas, karena sudah niat hijrah. Hijrahnya dari mana, Pak? Dari Mekah ke Madinah. Karena sudah niat hijrah, maka sahabat ini, Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak mau kembali lagi ke Mekah. Beliau ke Mekah hanya sekedar haji wada, haji bersama Rasulullah, ya, haji bersama Rasulullah. Karena sesuatu yang sudah diserahkan, sesuatu yang sudah dihijrahkan, ya, tidak boleh diambil lagi. Sahabat sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, nggak mau balik lagi ke Mekah, gitu. Kalau sudah hijrah, ya sudah hijrah, gitu. Kalau sudah meninggalkan maksiat, udah jangan balik lagi, begitu maksudnya. Kalau udah nggak 3 ngo, biasanya kalau 3 ngo nih orang Jawa tahu, ya, apa tuh ngo? Ya, ngombe itu minuman keras, ya. Terus nggak enak ngomongnya nih, apa? Ngombe, iya, ngombe minum, apalagi ya? Ngonya tuh mendem, ngombe itu mendem, masih jangan
Jangan minum keras. Kalau udah ninggalin minum keras jangan dibalikin lagi. Ngonya ini nggak enak diomongin. Jangan diterusin. Udah jangan ditinggalin. Kalau udah meninggalkan zina, udah. Ya, itu sama enggak juga. Ya. Itu kalau sudah kita hijrah dari sesuatu yang haram, udah jangan balik lagi. Aku sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, aku tuh nggak mau meninggal di Mekah gitu maksudnya. Walaupun Mekah tuh kota yang istimewa, tetapi aku sudah niat hijrah. Aku tuh pengen hijrah tuh sempurna total begitu. Pengennya meninggalnya di Madinah karena aku sudah hijrah, sudah meninggalkan tempat yang tadinya aku bermaksiat menyembah berhala di kota Mekah. Aku sudah ke hijrah, sudah niat hijrah, ingin hijrahnya total. Khawatir Sa'ad bin Abi Waqqas ini meninggalnya di Mekah. Bukan berarti Mekah tidak baik, justru kota terbaik di dunia. Tetapi karena sudah niatnya hijrah, ingin meninggalnya di Madinah. Begitu. Makanya Nabi doanya begini, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, teruskan ya hijrah sahabatku ini, maksudnya ya Allah sempurnakan hijrahnya. Dia sudah niat hijrah dari Mekah ke Madinah, udah kalau bisa sempurnakan ya Allah, jangan kau takdirkan wafat di kota Mekah karena sudah niat hijrah meninggalkan yang buruk ke yang baik, maka takdirkanlah ia tidak meninggal di kota Mekah tapi meninggal di tempat hijrahnya di Madinah. Wala taruddahum ala aqabihim, dan jangan kau balikan mereka ya Allah ke belakang mereka. Artinya kalau sudah niat hijrah jangan coba-coba lagi gitu loh. Kan udah niat, mohon maaf saya udah ninggalin zina, jangan coba-coba lagi. Saya udah sepakat, udah niat, sudah berazam, saya nggak megang lagi botol apaan? Ipeng ya. Kalau sudah niat hijrah, udah jangan balik lagi gitu. Sempurnakan, jangan kau balikan lagi kepada masa lalunya begitu. Lakinil baisu Sa'ad bin Khawlah. Tapi kasihan Sa'ad bin Khawlah. Kenapa kasihan? Yarsillahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Sa'ad bin Khawlah itu niatnya pengen hijrah ke Madinah, pengen meninggal di Madinah, tapi nggak kesampaian. Allah takdirkan meninggalnya di Mekah. Sudah niat hijrah, tapi meninggalnya di Mekah. Nabi bilang kasihan, hijrahnya belum sempurna, begitu maksudnya. Nah gitu. Nah dari kalimat yang terakhir, ya, ini memberikan pelajaran. Dimanapun dia meninggal, maka disitulah dikuburkan. Begitu ya. Dia dari Jakarta, aslinya Jakarta, kan udah pindah ke Depok. Kalau meninggalnya di Depok, maka kuburnya di mana? Di tempat daerah dia meninggal. Gitu, ya. Anak kemarin di Jakarta ada teman dari pondok meninggal, ya, orang tuanya dibawa ke Kebumen, kan kasihan, ya, kasihan anak-anaknya nggak bisa ziarah jauh gitu kan, karena keluarganya di Kebumen, ya nggak gitu juga, karena syariat mengatakan di mana dia meninggal maka di situ dimakamkan. Emang kenapa? Karena wasiatnya begitu. Nah, wasiat kalau meninggal tolong dimakamin di Kebumen. Nah, sebetulnya para ulama ini ya memberikan fatwanya ya. Kalau wasiat itu menyalahi syariat, maka wasiatnya tidak berlaku. Contoh, ntar kalau bapak udah kagak, misalkan, ya, tolong cincin kesayangan bapak, tolong jangan dilepas. Coba itu. Ya, ini cincin yang ngasih Haji Jarkasih masalahnya nih. Jauh dari Gunung Kawi, misalkan begitu. Ya. Tolong jangan dilepas. Melanggar syariat enggak? Setiap wasiat yang melanggar syariat enggak boleh diamalkan. Nah, termasuk itu. Kalau entar udah kagak, tolong dimakamin di tempat bapak lahir. Di mana? Di Aceh. Waduh.
Itu benar Pak kejadian Pak. Benar. Ya, itu jamaah saya itu di Aceh bawa. Kan maldorot Pak. Belum ongkosnya, belum waktunya, iya kan? Belum apalagi semakin hari semakin jenazah itu mengeluarkan apa itu? Bau Pak. Ya, itu maldorot. Maka wasiat seperti itu sebetulnya nggak berlaku Pak. Begitu, ya. Wasiat yang melanggar syariat maka wasiat itu tidak berlaku, ya, kecuali dia emang nggak bisa dimakamin di sini. Kenapa? Berkenaan dengan formalitas. KTP-nya Jakarta kagak bisa ini. Misalkan gitu. Peraturan di sini kagak bisa Pak. Yang di sini kudu KTP Depok. Nah, ini saya jadi was-was juga nih. Iya. Nah, misalkan seperti itu, makanya mau tidak mau itu berbeda karena ini hukumnya kembali kepada darurat, ya, kepada daruratnya beda karena tidak bisa dimakamkan di sini. Nah, tapi kalau hukum asalnya dimanapun dia meninggal, maka di daerah situlah, ya kalau nggak di Depok yang daerah situ ke Depok ya Pasir Putih, ya kan masih Depok, masih daerah situ ya. Artinya tidak menimbulkan maldorot, kan kejauhan kasihan. Kalau di Bogor itu kan, ya kalau Bogornya dekat, Parung juga Bogor, belakang juga ada Bogor gitu kan, ya itu kan dekat nggak masalah. Kalau jauh sampai berjam-jam, ya kan belum macetnya dan sebagainya, ya kan. Nah itu kan menimbulkan banyak mudharat, kecuali ada hal-hal yang nggak bisa dikuburkan di sini. Nah itu beda lagi. Ya, tapi kembali hukum asalnya dimanapun dia meninggal maka di situ dimakamkan. Nabi tidak memerintahkan sahabat untuk memindahkan makam Sa'ad bin Khawlah karena Sa'ad bin Khawlah sudah niat hijrah, begitu. Kalau toh misalkan ini berlaku maka Nabi itu memerintahkan sahabatnya untuk memindahkan makam Sa'ad bin Khawlah karena dia sudah niat berazam pengen hijrah ke Madinah, begitu. Tapi didiamkan Nabi karena di mana dia meninggal disitulah dimakamkan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasan ilmu yang disampaikan. Semoga ada manfaat dan faedah yang dapat kita ambil dan kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Kami silakan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.